Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah kepadanya, mengawali aktivitas kita di waktu pagi dengan beribadah kepada Sang Pencipta Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah semoga setiap amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa waktu subuh itu waktu yang luar biasa. Karena itu di waktu subuh Allah datangkan rahmat bagi hambanya yang dekat kepadanya. Sebaliknya di waktu subuh juga Allah datangkan azab bagi mereka yang terancam dengan hukuman dan siksaan. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada umat para nabi di masa silam yang mereka durhaka kepada nabinya. Allah katakan bahwa kedatangan azab itu adalah di waktu subuh. Kemudian Allah mengatakan, alaysa subhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu dekat? Sehingga seperti yang dialami oleh umatnya Nabi Lut alaihissalam, mereka dibiarkan berbuat maksiat sampai sepanjang malam. Kemudian di waktu subuh bumi mereka diangkat lalu dijungkir oleh Allah Ta'ala plus dihujani dengan batu. Dan aneka pelanggaran yang lainnya yang dialami oleh para nabi, oleh umatnya para nabi di masa silam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu subuh. Karena itulah sebagai seorang mukmin kita upayakan di waktu subuh betul-betul kita jadikan sebagai waktu yang khusus untuk beribadah kepada Allah. Sebelum subuh kita sudah bangun untuk kemudian melaksanakan sholat tahajud. Lalu kita lanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berzikir. Semoga rangkaian semacam ini bagian dari ar-ribat, mengikat satu kebaikan amal saleh dengan amal saleh berikutnya. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang sebuah tema yang tujuannya adalah dalam rangka untuk melatih hati agar hati kita tidak merasa ujub ketika beramal. Sehingga kita melatih diri pada saat kita beramal, kita merasa kerdil di hadapan Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla, meskipun kita sudah melakukan ketaatan kepadanya. Karena itu panitia mengambil tema jangan bangga dengan amalmu. Kaum muslimin yang kami hormati, bangga terhadap hidayah, bangga terhadap ketaatan kepada Allah itu diperintahkan. Dalam arti bangga dengan menjadikan hidayah itu sebagai nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk kebanggaan yang disyariatkan ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, jadikan itu sebagai bahan kebanggaan bagi kalian. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua harta yang kalian kumpulkan. Karena kondisi kaum muslimin ketika di awal dakwah Nabi SAW, bahkan sampai fase Madinah, secara materi
mereka tidak lebih kaya dibandingkan orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Makanya ketika Abu Sufyan berada di daerah Syam, lalu ditanya oleh Heraklius, karena Heraklius ketika itu menerima sebuah surat dari orang yang menurut Heraklius mengaku sebagai nabi. Maka Heraklius mencari ada enggak di antara masyarakat ini yang merupakan orang Arab yang kenal dengan pengirim surat ini. Abu Sufyan yang kala itu berada di Syam, dia yang kemudian maju untuk memberikan penjelasan kepada Heraklius dengan penerjemahnya. Lalu Heraklius memberikan beberapa pertanyaan. Salah satu di antara pertanyaannya, Heraklius mengatakan, Amuttabi'u, apakah yang mengikuti Muhammad itu du'afa'uhum am aghniya'uhum? Orang-orang yang kaya di kalangan mereka ataukah orang-orang yang lemah di kalangan mereka? Abu Sufyan mengatakan, bal du'afa'uhum. Yang mengikuti Nabi SAW, yang mengikuti orang ini adalah orang-orang lemah di kalangan kami. Apa kata Heraklius? Heraklius mengatakan, hum atba'ur rusul. Memang seperti itulah pengikut para nabi masa silam. Dia membaca Taurat, dia membaca Injil, dan dia tahu bagaimana kisah yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan nabi-nabi masa silam. Yang rata-rata pengikutnya adalah orang-orang yang tidak punya status sosial, yang secara ekonomi lebih rendah dibandingkan yang lain, sehingga mereka disebut sebagai kaum du'afa. Makanya ketika Allah ceritakan dialog yang terjadi antara umatnya Nabi Nuh yang membangkang dengan Nabi Nuh alaihissalam, salah satu di antara alasan kenapa umatnya Nabi Nuh itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, dan orang-orang yang mengikuti kamu wahai Nabi Nuh, illa aradhiluna badiyar ra'yi, adalah orang-orang yang rendahan di antara kami, badiyar ra'yi, yang akalnya cupet, yang akalnya tidak berkembang. Sehingga disebut sebagai orang yang rendahan, akalnya tidak lebih hebat dibandingkan kami. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam inilah yang menyebabkan sebagian orang berat untuk masuk Islam. Karena ternyata posisi orang yang kaya akan materi tidak berada pada pihak yang menjadi pengikut para nabi, justru berada pada pihak yang memusuhi para nabi. Baik dari sisi punya status sosial, punya banyak harta, dan seterusnya. Ada salah satu di antara gembong musyrikin yang dia menjadi puncak dalam masalah pemikiran orang musyrik. Dan orang ini ngomong apapun itu diaminkan oleh orang musyrik. Siapa dia, Pak? Siapa namanya? Al-Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid. Dia ini yang ditugasi oleh orang musyrik. Coba kau pikirkan, apa kira-kira kalimat yang cocok untuk Al-Quran sehingga kita bisa memberikan kritikan dan menyudutkan Al-Quran? Maka dia berpikir. Dan dia ditunggu oleh orang musyrikin yang lain. Coba komentar Walid terhadap Al-Quran apa? Kalau dia berkomentar A, kita ikuti A. Karena banyak sekali komentar-komentar masyarakat terhadap Al-Quran, tapi dibantah oleh Al-Quran. Maka kita akan tunggu apa komentar Al-Walid terhadap Al-Quran. Biasanya dia akan menyampaikan sebuah kalimat yang paling cocok untuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini dalam Al-Quran. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Siapa itu? Khalid bin Walid. Siapa itu? Al-Walid bin Mughirah. Sebagaimana aku yang menciptakan Al-Walid bin Mughirah, aku sendiri yang akan ngurusi Al-Walid bin Mughirah. Karena Nabi SAW mendapatkan tantangan dari Al-Walid bin Mughirah, sebab dia ini orang yang dianggap sangat cerdas, pintar dalam menyampaikan sesuatu, dan bisa memberikan sebuah label yang cocok untuk kemudian diaminkan oleh orang musyrikin. Maka Allah tenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam,
Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang yang satu ini. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Aku berikan dia harta yang membentang. Hartanya Al-Walid bin Mughirah membentang dari Taif sampai Mekah. Bentuknya tanah, Pak. Dia dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Wa banina syuhuda, dia punya banyak anak yang selalu syahid. Syuhud bermakna apa? Menjadi saksi. Artinya dimanapun dia berada selalu ditemani oleh anaknya. Bapak-bapak yang sudah di usia 60 ke atas. Kalau kemanapun Anda berada ada anaknya, senang nggak Pak? Senang. Di rumah ini ada anaknya, di rumah ini ada anaknya. Bagi Anda yang usianya 40 ke bawah, ditemani orang tua nggak suka. Tapi bagi mereka yang sudah berusia 60 ke atas, ditemani anaknya itu senang Pak. Al-Walid bin Mughirah di usia tuanya, kemanapun dia berada, baik ketika mukim maupun ketika safar, selalu ditemani oleh anaknya. Sehingga dia selalu bangga dengan banyaknya anak, banyaknya harta. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku sediakan bagi dia harta yang sangat banyak. Tsumma yatma'u an azid. Itu pun masih tamak untuk aku tambahkan harta kepadanya. Kalla innahu kana li ayatina anida. Enggak bisa demikian. Dia melawan ayat-ayatku. Saurhiquhu sa'uda, dan aku berikan dia di tempat yang sangat tinggi, yaitu gunung yang ada di Jahannam. Innahu saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Dia itu berfikir, wa qaddar, dan berusaha untuk menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, maka terlaknat dia, celaka dia. Kenapa dia berusaha untuk merenungkan, berfikir apa kalimat yang cocok untuk menyudutkan Al-Quran. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian terkutuk dia sampai dia kenapa kok memikirkan untuk menyudutkan Al-Quran. Jadi dia berpikir, Pak, apa kalimat yang cocok untuk Quran. Ini contoh gambaran orang musyrikin di masa Nabi SAW yang menjadi penghalang dakwahnya Rasulullah SAW. Sampai Khalid bin Walid pada waktu masuk Islam itu ditanya oleh sebagian temannya yang duluan masuk Islam, kemana saja kamu ini? Kok baru sekarang masuk Islam? Apa kata Khalid bin Walid? Inna fina rijalan uquluhum mithlul jibal. Di tengah kami ada beberapa orang yang akalnya itu seperti gunung, dan mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Maka itu yang menyebabkan kami tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena orang-orang yang cerdas di antara kami, yang punya status sosial di antara kami, mereka apa? Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan kebanggaan bagi kaum muslimin. Bagaimana cara Allah menanamkan kebanggaan bagi kaum muslimin? Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada mereka bahwa anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah anugerah kesempurnaan agama dan bukan anugerah dunia. Baik, kalau Bapak Ibu ditanya, sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu telah sempurna. Ada Pak? Ada enggak satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nikmat dunia yang Allah berikan kepada nabinya itu telah sempurna? Tidak ada. Yang ada adalah ayat yang menyatakan bahwa nikmat agama yang Allah berikan kepada nabinya telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu ayat yang berbicara tentang apa? Nikmat, kesempurnaan nikmat agama. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam nikmat agama yang sempurna. Namun tidak ada pernyataan dalam Al-Quran bahwa Allah telah berikan kepada beliau nikmat dunia yang sempurna. Bahkan sebaliknya, nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang diberikan kepada umatnya, lebih banyak mana? Kepada umatnya. Anda bisa jadi jauh lebih kaya dibandingkan fasilitas yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa jadi lebih kaya dibandingkan yang dimiliki oleh Abu Bakar maupun Umar. Mereka tidak pernah merasakan AC. Mereka tidak pernah merasakan pesawat, mereka tidak pernah merasakan ruangan yang sejuk dan seterusnya. Anda pernah merasakannya. Tayyib. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah,
kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah pada nikmat agama dan bukan pada nikmat dunia. Sehingga Allah perintahkan kepada mereka, "Fabi fadlillahi wa birahmati." Dengan karunia dan rahmat Allah berupa hidayah ini, fabidzalika falyafrahu. Jadikanlah ini sebagai bahan kebanggaan kalian. Dzalika khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta apapun yang kalian kumpulkan. Agar orang itu tidak merasa iri dengan keberadaan harta yang dimiliki oleh non-muslim yang mereka bisa jadi jauh lebih kaya dibandingkan kaum muslimin. Baik. Lalu kenapa kita tidak boleh bangga terhadap ibadah? Jadi bedakan dua hal ini ya. Bangga terhadap hidayah yang diberikan oleh Allah, bentuknya adalah merasa bahwasanya itu anugerah terbesar dari Allah. Sehingga membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan merasa bahwasanya ini adalah anugerah tertinggi dari Allah. Maka kita akan menyikapi itu dengan memberikan penghargaan yang besar dan tidak kita remehkan. Sementara yang dimaksud dengan bangga terhadap ibadah adalah dia merasa bahwa ibadah ini sesuatu yang besar dari dia untuk Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh terhadap apa? Ibadah yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, mereka dalam keadaan memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian. Andaikan kita semuanya itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takwanya berada pada posisi seperti Nabi Muhammad SAW, ketaatannya juga seperti beliau. Apa kata Allah? "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku sama sekali. Allah tidak menjadi lebih kaya, lebih berkuasa gara-gara kita beribadah kepadanya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka dalam keadaan memiliki hati yang paling jahat di antara kalian. Andaikan semuanya hatinya itu seperti iblis semuanya, sehingga isinya hanya pembangkangan, hidup di dunia ini penuh dengan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga kekayaan Allah tidak berkurang gara-gara hamba itu durhaka kepadanya. Maka kita tidak boleh berpikir bahwa pada saat kita taat Allah mendapatkan manfaat, dan ketika kita maksiat Allah dapat madarat, sepeser pun tidak. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fala tadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mungkin mampu untuk memberikan madarat kepadaku, sehingga kalian tidak akan bisa memberikan madarat kepadaku. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, saat kita berbuat taat, hakikat yang kita lakukan adalah manfaatnya kembali ke siapa, Pak? Ke diri kita sendiri. Anda mengikuti syariat, mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah berupa syariat. Hakikat manfaatnya kembali kepada siapa? Diri kita sendiri. Sebaliknya ketika kita berbuat maksiat, maka madarat dari maksiat itu kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hambanya. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, apabila seorang hamba memiliki perasaan ujub terhadap amalnya, lalu dia merasa berjasa dengan amalnya pada kondisi amal apapun,
ini termasuk di antara perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan ujub? Di sini saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Qarrafi. Beliau menyebutkan, wa ammal ujubu fahuwa ru'yatul ibadah wasti'dhamuha minal abdi. Yang dimaksud dengan ujub adalah seorang hamba memandang ibadah yang dia lakukan, wasti'dhamuha, dan dia merasa ibadah itu sesuatu yang besar dari dia, kehebatan yang besar yang dia lakukan. Padahal seseorang ketika beramal, ketika melakukan sesuatu, seharusnya dia merasa amal dia, perbuatan dia itu sesuatu yang kecil, agar tidak membuat dia menjadi orang yang ujub, merasa berjasa. Dan bentuk tawaduk semacam ini tidak hanya berlaku dalam ajaran syariat kita, Pak, tapi menjadi hal yang umum. Makanya bisa kita lihat, Pak, dalam semua karya ilmiah pasti di bagian muqaddimah, di bagian pengantar ya, penulis itu akan menyampaikan, demikian hasil penelitian yang bisa kami ajukan, kami yakin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila ada bagian yang kurang lengkap dan bagi pembaca ingin memberikan kritik dan masukan, sangat kami terima. Rata-rata kan demikian ya. Tidak ada, Pak, kok kemudian ada orang yang nulis karya ilmiah, ini adalah karya terbesar sedunia, belum pernah ada sejak zaman sekarang. Dan orang kalau nggak baca maka dia akan rugi selamanya. Pernah ada, Pak, kayak gitu, Pak? Kalau ada orang yang membuat karya ilmiah lalu dia sombong dari awal, karya itu langsung tidak dipakai, Pak. Orang tidak mau baca. Karena sombong itu tidak justru menghiasi sebuah, sombong itu justru semakin buruk sebuah karya. Meskipun bisa jadi itu indah. Ada orang punya karya indah, tapi dia sombong di hadapan umum, ditinggal sama orang. Sehingga tawadhu itu memperindah sebuah karya. Itu dalam ukuran hubungan kita dengan sesama kita. Anda misalnya ya, menyuguhkan sebuah makanan kepada tamu. Kira-kira, Pak, meskipun makanan itu enak ya, Masya Allah, di sini ada tongseng, di sini sate, di sini plecing, yang di sini apa lagi? Makanan Bali dan aneka makanan-makanan yang enak ya. Anda suguhkan ke tamu. Ini Masya Allah, kalau dia memuji masakan dia, memuji dirinya dan seterusnya. Kira-kira, Pak, tamunya mau nggak makan? Mungkin tamunya tidak akan mau makan. Kalau tuan rumah pada saat dia menyuguhkan diiringi dengan penuh kesombongan, justru itu akan semakin memperburuk suasana dan citra dari karya yang dia berikan. Tapi ketika diiringi dengan ketawaduan, mohon maaf, Pak, saya hanya bisa nyuguhkan ini seadanya, monggo dicicipi, kalaupun tidak enak nanti tidak apa-apa kalau nggak dimakan. Misalnya ya, kalaupun tidak enak mohon dimaklumi. Kalimat itu semakin memperindah citra dan suasana. Itu interaksi antara manusia dengan manusia. Sekarang bayangkan antara interaksi seorang hamba dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam beramal dilarang sepeser pun orang itu ujub dalam beramal. Bisa jadi orang itu selamat dari riya, bisa jadi. Dia tipe orang yang tak suka dipuji oleh orang lain. Tipe orang yang tidak suka pamer terhadap amal. Ada, Pak, model kayak gitu ya. Banyak kita jumpai. Sehingga bisa jadi dia tahajud sendirian di dalam kamar. Tidak ada satupun orang yang tahu dia membaca Al-Quran dalam ayat yang panjang, berdiri yang panjang. Tidak ada satupun orang yang melihat dia. Tapi ingat, setan tidak selesai sampai di situ. Bisa jadi dia digoda untuk kemudian ujub kepada dirinya. Dan itu bisa menyebabkan nilai amalnya jadi berkurang. Karena itu para ulama mengatakan ar-riya'u syirkun bil ghair.
wal ujbu syirkun bin nafs. Riya itu terhadap makhluk yang lain. Sedangkan ujub syirik kepada dirinya sendiri. Riya mengharapkan pujian dari orang lain. Ujub itu dia membangkitkan pujian dari dirinya sendiri. Sehingga di saat tidak ada yang memuji, maka dia sendiri memuji dirinya sendiri. Dan ulama menyebutkan ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujbu syirkun bin nafs. Riya itu syirik kepada orang lain, sedangkan ujub syirik kepada dirinya sendiri. Lalu kata Al-Qarrafi, fa huwa ma'siyatun takunu ba'dal ibadah. Ujub adalah bentuk maksiat yang terjadi setelah ibadah. Wa muta'alliqatun biha, dan terkadang ganteng dengan ibadah. Hadza ta'alluqul khas, dengan ketergantungan khusus. Kama yata'ajjabul 'abid bi'ibadatihi, dan masing-masing orang bisa saja punya potensi ujub sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ahli ibadah ujub dengan ibadahnya, orang yang berilmu ujub dengan ilmunya, orang yang dermawan ujub dengan sifat dermawannya, orang yang baik hati bisa jadi ujub dengan akhlak baik hatinya. Tuh lihat, semua orang memuji saya, baik hati saya, dermawan, saya orang yang sosial, saya ini. Bisa jadi dia ujub kepada dirinya sendiri. Wa kullu muti'in bi ta'atihi, dan ada peluang ujub yang dilakukan oleh orang yang taat dengan ketaatan yang dia lakukan. Fa innahu yaqa wa sirru tahrimil ujub. Kemudian beliau menyebutkan, lalu kenapa ujub itu kok hukumnya haram? Bahkan termasuk di antara perbuatan dosa besar. Beliau menyampaikan, wa sirru tahrimil ujbi annahu su'u adabin 'ala Allah. Rahasia kenapa ujub itu haram, karena hakikat orang yang ujub itu melakukan su'ul adab, bertindak yang buruk, tidak beradab di hadapan Allah. Su'ul adabi ma'allah, dia bertindak buruk di hadapan Allah, tidak beradab di hadapan Allah. Seperti model Pak ya, kita kalau menyuguhkan sesuatu tapi diiringi dengan rasa sombong, justru itu akan menyakiti tamu kita. Bayangkan Pak, ketika seorang anak memberikan sesuatu kepada orang tuanya diiringi dengan rasa sombong, itu bisa jadi akan menyakiti hati orang tua. Maka sehebat apapun anak ngasih harta kepada orang tuanya, misalnya orang tuanya dihajikan atau diberangkatkan umroh, atau orang tuanya dikasih hadiah berupa harta yang banyak, setelah ngasih itu, si anak ini terus ngomong tidak sopan kepada orang tuanya, merasa dia lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Lagi wis tak balas kabeh to. Jasamu wis entek, wis tak kei kabeh. Ini semuanya sudah saya balas. Jasa kamu sudah habis. Saya sudah jadi anak yang berbakti di paling puncak, bahkan tak lebihkan. Kira-kira gimana, Pak? Orang tua akan sakit hati. Meskipun anak memberikan sesuatu yang berharga berupa materi kepada orang tuanya. Sehingga orang akan menilai kamu bersikap nggak sopan sama orang tuamu. Kalaupun kamu bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada orang tuamu, bukan seperti itu caranya. Tunjukkan rasa tawaduk di hadapannya. Sampai, maaf Bapak, hanya ini yang bisa diberikan oleh seorang anak yang tidak berbakti, padahal dia berbakti. Dia menghinakan dirinya di hadapan orang tuanya. Subhanallah. Itulah jamaah di belakang Allah. Bahaya dari ujub. Seorang hamba beribadah kepada Allah dan dia merasa ibadahnya itu sebagai bentuk jasa di hadapan Allah. Dia merasa ibadahnya ini sudah sesuatu yang besar yang dia anugerah, yang dia berikan kepada Allah, yang dia persembahkan kepada Allah. Sehingga disebut oleh Al-Qarrafi, annahu su'u adabin 'ala Allah. Ini adalah bentuk su'ul adab, adab yang enggak baik di hadapan Allah.
fa innal 'abda la yanbaghi lahu ay yasta'dhama ma yataqarrabu bihi ila sayyidihi. Karena seorang hamba tidak layak untuk merasa bahwa apa yang dia persembahkan itu besar dan hebat di hadapan sayyidnya, di hadapan tuannya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yastasghiru bin nisbati ila 'azamati sayyidihi. Bahkan dia merasa kerdil dengan apa yang dia persembahkan jika dibandingkan dengan keagungan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kamu berikan itu apa? Allah tidak butuh dengan salatmu. Allah tidak butuh dengan puasamu. Allah tidak butuh dengan ibadah yang kau lakukan. Jangan kau merasa ini sesuatu yang hebat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu seperti itu pernah dialami oleh orang-orang Badui. Orang Badui ini pada saat masuk Islam, dia merasa telah berjasa. Sehingga pada saat mereka masuk Islam, mereka merasa, kami masuk Islam, agama Muhammad jadi semakin tersebar. Kami masuk Islam, Muhammad jadi semakin senang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa di hadapan kamu wahai Muhammad pada saat mereka masuk Islam. Padahal mereka masuk Islam dan tidak masuk Islam, apakah kemudian menambah kejayaan Islam? Tidak. Karena yang menjaga Islam itu siapa? Allah. Maka jangan sampai kita punya pikiran kayak gini ya. Kalau ada orang yang punya status sosial di masyarakat kita, dia non-muslim, kemudian dia pindah ke agama Islam, Islam akan semakin jaya, semakin hebat. Tidak. Islam hebat bukan karena orang ini. Justru sebaliknya, dia yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh dia. Kita yang butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah, apakah kita terlibat di dalamnya, ataukah kita justru berada di luar diam saja? Karena sebenarnya kita butuh pahala untuk bisa berdakwah, turut menyebarkan Islam. Bukan Islam butuh kita. Kalaupun Anda tidak pilihkan orang lain. Sebab keberadaan orang yang menjaga agama itu sifatnya maksum keberadaan. Maksum keberadaan artinya bukan maksum karakter ya. Selalu ada orang yang akan memegang kebenaran. Kalau A enggak mau, akan Allah gantikan orang lain. Kalau kita enggak mau, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan orang lain. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa di hadapan kamu wahai Muhammad an aslamu ketika mereka masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Katakanlah ya Muhammad, janganlah kalian merasa berjasa dengan Islamnya kalian. Sebaliknya, Allah yang berikan kenikmatan kepada kalian, di mana Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menjadi seorang mukmin. Subhanallah. Dan suasana semacam ini, penyakit kayak gini masih ada sampai sekarang, Pak. Orang merasa berjasa dengan dunia dakwah yang dia geluti. Orang merasa dia punya kiprah besar terhadap masalah dakwah yang dia ikuti. Padahal sebenarnya dakwah tidak butuh dia, justru sebaliknya dia yang butuh dakwah. Tayyib. La siyama 'azamatillahi ta'ala, terlebih keagungan Allah, sehingga orang ketika beramal di hadapan Allah seharusnya dia merasa kerdil, merasa bahasanya amal yang dia berikan ini enggak ada apa-apanya dan Allah tidak butuh amalnya. Walidzalika qala ta'ala, karena itu Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sewajarnya. Yaitu kasusnya tadi, Pak. Antara manusia yang dia merasa hebat ketika apa? Beribadah kepada Allah. Faman a'jaba bi nafsihi wa ibadatihi faqad halaka ma'a rabbi wa huwa muttai'un alaih. Karena itu siapa yang ujub terhadap dirinya, ujub ketika dia beribadah,
maka dia telah binasa di hadapan Rabb-nya. Wa huwa muttali'un alaihi, dan Allah selalu mengawasinya. Wa arada nafsahu limaqtillahi ta'ala, bahkan orang yang ujub semacam ini telah mendapatkan diri untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga kita diajarkan dalam ibadah kepada Allah diiringi dengan rasa takut. Diiringi dengan rasa takut. Rasa takut apa, Pak? Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Itulah sikap yang ideal. Di saat kita beribadah kepada Allah, iringi ibadah itu dengan kekhawatiran. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan tidak diterima oleh Allah. Dan itu akan membuat hamba tidak menjadi ujub. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, selesai kita salat, apa yang kita lakukan, Pak? Istighfar. Selesai kita salat, kebiasaan Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Thauban dalam hadis riwayat Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu teks yang ada dalam Sahih Muslim. Kalau ada beberapa tambahan yang lain, Sahih Muslim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai salat istighfar. Kalau bermendem istighfar, lumrah enggak, Pak? Lumrah. Setelah maksiat orang istighfar wajar. Selesai orang berbuat maksiat lalu istighfar, wajar tidak? Wajar. Tapi kalau ada orang selesai salat istighfar, muncul pertanyaan. Loh, salat dia kan bukan maksiat. Kenapa dia disyariatkan untuk istighfar selesai salat? Para ulama, kenapa disyariatkan istighfar selesai salat? Mereka menjelaskan, ini sebagai bentuk tawaduk seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Bahwa salat yang dia lakukan itu masih banyak kekurangan. Salat yang dia kerjakan masih banyak sekali yang tidak sempurna, jauh dari derajat sempurna. Maka dia memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang mahasiswa dikasih tugas sama dosen, saat dia serahkan tugas itu, si mahasiswa bilang, mohon maaf Pak, saya hanya bisa melakukan seperti ini. Itu hubungan makhluk dengan makhluk. Hubungan makhluk dengan Khalik, Rabbul Izzah, seharusnya lebih besar daripada itu. Makanya pada saat selesai ibadah, disyariatkan untuk membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu diikuti dengan kalimat, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau lah zat as-salam. As-salam maknanya apa? As-salam dimana? Zat yang selamat dari seluruh cacat. Engkau adalah zat as-salam yang bersih dari semua cacat. Tidak ada cacat pada sifat Allah maupun zat Allah. Wa minkas salam, dan darimu segala sumber keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sehingga kalau amal yang aku kerjakan penuh, sama sekali tidak mengurangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini maksudnya? Kalau manusia menyuruh manusia yang lain, lalu ternyata pekerjaan orang ini tidak sempurna, bisa jadi orang ini mendapatkan madarat, ya enggak? Saya kasih contoh. Bapak bangun rumah. Karena bapak nggak bisa bangun rumah sendiri, maka bapak menyuruh tukang. Kamu yang bangun rumah. Bapak nyuruh tukang untuk bangun rumah. Tapi tukang itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Sudah? Akhirnya dia bangun rumah, pokoknya berbahaya bagi orang yang tinggal di dalamnya. Rumah itu ambruk. Memberikan bahaya bagi siapa? Orang yang nyuruh. Jadi makhluk, kalau memerintahkan makhluk yang lain, lalu karya makhluk ini gagal, itu membahayakan bagi yang memerintahkan. Ya tidak? Baik. Khalik memerintahkan makhluk.
Lalu makhluk melakukan amalan dan amalan itu gagal. Apakah membahayakan bagi Khalik? Sama sekali tidak. Maka apa hubungan antara istighfar dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram? Hubungannya tadi, di saat kita beramal kita penuh dengan kekurangan, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Namun kekurangan amal kita itu sama sekali tidak membahayakan Allah. Dia yang maha selamat dari semua cacat, sehingga Allah tidak berkurang gara-gara salat kita kurang. Kuasa Allah tidak jadi turun gara-gara salat kita belepotan. Kerajaan Allah tidak kemudian berkurang gara-gara ikhlas kita tidak sempurna. Allah tetap maha selamat dari segala bentuk cacat. Dialah as-salam, dan darinya segala bentuk keselamatan. Tayyib. Justru sebaliknya, yang perlu kita pikirkan adalah apakah kamu yang sholat ini dapat manfaat enggak dari sholatmu? Pahala atau tidak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Menghadirkan rasa takut seperti itulah cara yang paling mujarab agar kita tidak menjadi ujub di hadapan Rabbul Izzah pada saat kita melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala ajarkan di surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan amalan wajilatun, sementara hatinya diiringi dengan rasa takut. Beramal tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Takut apa? Takut apa? Tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, dan dia yakin kalau mereka nanti akan kembali kepada Rabbnya dan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Allah yang akan bertanya kepada kita, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi merekalah manusia inilah yang akan ditanya oleh Allah. Sehingga orang ini saat beramal tuh yakin, nanti ini akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Salatku akan aku pertanggungjawabkan di akhirat. Puasaku akan aku pertanggungjawabkan di akhirat. Dakwahku akan aku pertanggungjawabkan di akhirat. Karena keyakinan itu dia jadi takut. Kalau ini enggak sempurna, terus nanti saya mau lapor apa? Annahum ila rabbihim raji'un, dia yakin kalau nanti dia akan kembali kepada Rabbnya. Ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yashrabun al-khamra wa yaznun. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang yang mengerjakan sholat, puasa, habis itu dia berzina, habis itu dia minum khamr? Apa jawab Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Bukan itu wahai bintu Siddiq, wahai Aisyah. Namun yang terjadi pada ayat ini adalah humul ladzina yusallun wa yasumun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang yang salat, mereka puasa, mereka beribadah, tapi mereka takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Membangun suasana seperti ini perlu latihan, Pak. Karena kita kalau enggak dapat pujian pada saat melakukan amalan dan ketaatan, rasanya enggak punya jatah. Makanya kalau enggak ada yang memuji diri sendiri, jiwa ini akan memuji dirinya sendiri di saat tidak ada orang lain yang memuji. Dan itulah bibit-bibit penyakit ujub, sehingga membuat dirinya merasa lebih unggul lain dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai jam berapa kita? Sudah selesai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Salat syuruk jam? Oh, pertanyaan. Masya Allah. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian kajiannya, semoga menambah keilmuan Islam kita semua. Berikutnya kita lanjutkan dengan sesi dialog. Ini sudah ada beberapa, mungkin langsung di sampaikan bersama. Masya Allah.
bagaimana cara memahami ketika ada seseorang yang bisa beribadah haji atau umrah dengan hasil yang haram, tapi sepertinya ibadahnya lancar tanpa kendala dan bisa umrah atau haji berkali-kali. Baik. Yang perlu kita pahami bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat salah itu tidak seketika ketika di dunia. Bahkan jangankan yang seperti ini, hartanya dipakai haji dan umrah. Sampai pun orang yang sumber hartanya haram, lalu harta itu dipakai untuk melakukan perbuatan haram, menggelar aneka maksiat, kadang diberi kelancaran. Orangnya sehat walafiat, badannya seger. Padahal isinya penuh dengan maksiat. Tapi kok orangnya seger-seger ya Pak? Saya lihat tuh jarang yang sakit. Tidak ada penghalang. Yang kajian ini botak, batuk, ini enggak pernah. Ini yang isinya cuman buka aurat, habis itu minum-minum, kalau enggak gitu isinya cuman maksiat. Tapi dia sehat walafiat. Karena yang namanya Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang berbuat salah, terkadang tidak diberikan oleh Allah seketika di dunia. Sehingga kondisi dunia itu bukan standar kebenaran maupun kesalahan. Sebab standar itu dikembalikan kepada kesesuaian, apakah ini sejalan dengan aturan ataukah tidak. Bahkan itu terjadi sejak zaman Nabi SAW. Orang musyrikin kondisinya sehat walafiat, seger. Maka pada saat melawan kaum muslimin, mereka dalam kondisi seger. Pada waktu kaum muslimin umrah yang pertama kali. Umrah yang pertama kali tahun berapa? Umrah pertama kali tahun berapa? Ya. Sebelum perjanjian Hudaybiyah. 1 tahun tepat sebelum perjanjian Hudaybiyah. Umrah pertama kali. Karena umrah yang pertama digagalkan ya. Kaum muslimin enggak boleh masuk. Dan itu terjadi tahun 6 Hijriah. Pasca perang Khandaq. Kaum muslimin enggak boleh. Lalu mereka disuruh pulang. Bolehnya tahun depan. Nah, tahun depan itu yang disebut dengan umrah qadha. Setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada saat para sahabat datang ke Mekah, sebagian ada yang sakit, demam. Lalu masyarakat Arab musyrikin, mereka itu duduk di sekitar Masjidil Haram sambil mengomentari para sahabat yang sedang tawaf. Tuh lihat, teman-temannya Muhammad datang ke sini bawa demam, datang ke sini bawa wabah, bawa penyakit. Akhirnya oleh Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa kita ini seger dan sehat, 3 putaran tawaf yang pertama diminta apa? Rimal, lari. Sehingga saat tawaf itu sambil lari. 3 putaran yang pertama. Sehingga para ulama beda pendapat, apakah rimal ini syariat yang masih berlaku ataukah sudah mansukh, dihapus? Karena latar belakangnya tadi dilihat oleh masyarakat Quraisy, orang-orang musyrikinnya, ini Muhammad dan teman-temannya kesini bawa penyakit. Ditunjukkan kita itu seger, makanya bisa tawaf sambil lari. Untuk menunjukkan kalau tidak sedang sakit. Oleh karena itu kalau ada orang yang dia punya harta haram, kemudian bolak-balik umroh dan haji, kok lancar-lancar saja, nggak ada kendala, itu bukan bukti bahwa hartanya kemudian berubah jadi halal. Dan para ulama berbeda pendapat apakah haji dan umrohnya sah ataukah batal. Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian menilai batal dan sebagian menilai sah, meskipun bisa jadi nggak diterima karena dia datang dengan membawa harta yang haram. Wallahu a'lam.
Saya sering belanja online di salah satu e-commerce. Kalau pembayarannya melalui bank transfer mendapatkan gratis ongkir. Sedangkan melakukan pembayaran melalui Indo titik-titik dan Alfa titik-titik dikenakan biaya admin, tidak mendapatkan gratis ongkir. Apakah itu termasuk riba atau saya pilih yang gratis ongkir? Baik. Yang kami pahami begini Pak ya. Jadi beberapa e-commerce ini bekerja sama dengan penyedia e-wallet tertentu. Lalu siapa yang menggunakan pembayaran dengan e-wallet ini, dia akan mendapatkan diskon. Namun mereka tidak punya kerjasama dengan bank tertentu. Sehingga kalaupun Anda check out, lalu Anda bayar melalui bank transfer, setahu kami tidak ada kerjasama. Itu hanya sistem yang mereka miliki untuk lalu lintas uang. Oleh karena itu, wallahu alam, Anda kalau bayarnya ke Indomaret atau Alfamaret, kenapa ada biaya administrasi? Itu administrasi untuk jasa yang disediakan oleh dua swalayan tadi. Bukan administrasi di e-commerce-nya. Sudah? Nah, masalah ketika e-commerce membedakan kalau pakai jasa atau bank transfer ada gratis ongkir, dan pakai jasa swalayan tadi enggak gratis ongkir. Wallahu a'lam, mungkin bisa jadi karena bank transfer lebih mudah dibandingkan pembayaran melalui swalayan tadi. Intinya wallahu a'lam dalam hal ini, selama tidak ada kerjasama antara pihak bank dengan e-commerce tersebut, insya Allah keberadaan gratis ongkir diperbolehkan. Beda dengan kasus e-wallet ya. Kalau e-wallet kan bawaan. Sehingga misalnya Gojek dengan GoPay jadi satu kan. Kalau Grab dengan OVO. Ini nyebut merek enggak apa-apa. Free speech aja ya. Atau Shopee dengan Shopee Pay. Ini jadi satu, Pak. Sehingga uang Anda yang mengendap di situ, posisinya menjadi properti mereka. Makanya kalau ada kelebihan berupa bunga dari hasil yang mengendap uang kita ada di sana, itu menjadi hak mereka, menjadi properti mereka. Sementara untuk bank yang menjadi media lalu lintas pembayaran, yang kami tahu ini terpisah dan disediakan layanan itu untuk kemudahan. Sehingga insya Allah kalau ada gratis ongkir, yang kami pahami tidak masuk sebagai bagian dari riba. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjual waris hasil riba? Waris hasil riba. Hah? Ini perlu rincian ya, perlu data. Sebelumnya ada sebagian orang yang salah paham, Pak, dalam memahami harta riba. Jadi sebagian orang punya pemahaman harta riba itu adalah harta yang didapatkan melalui utang bank. Misalnya, orang beli rumah R, maka rumah itu rumah riba. Kalau betul rumah itu rumah riba, dijual pun tidak boleh. Jika itu rumah riba, bolehnya diapain, Pak? Ya disedekahkan. Nah, rumah belum kok sudah sedekah rumah. Berat banget. Terus rumah yang benar apa itu? Itu bukan rumah riba. Itu rumah yang didapatkan melalui transaksi dua akad sebenarnya. Pertama jual beli, yang kedua utang di lembaga ribawi. Jadi ada dua akad. Dan akad yang menyebabkan Anda punya rumah itu adalah akad jual beli. Gambarannya kayak gini ya. Bapak mau beli rumah. Datanglah ke developer.
Cuman setelah disebutkan harganya berapa? 500 juta. Anda tidak punya uang tunai itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya punyanya cuma 50. Sudah bayar DP 10%, 50 juta. Sisanya yang 90% nanti ditalangi oleh bank. Anda dikasih 450 juta untuk membayar kekurangan. Sehingga urusan dengan developer sudah selesai. Berarti akad Anda dengan developer ini akad apa? Jual beli. Dan melalui akad jual beli inilah terjadi perpindahan hak milik. Karena konsekuensi dari jual beli itu perpindahan hak milik. Lalu kalau sudah terjadi perpindahan hak milik gimana Pak? Berarti rumah itu sudah jadi milik konsumen dan nasabah. Dipahami insyaallah? Baik. Kalau sudah jadi milik konsumen dan nasabah, maka rumah itu berhak dimiliki oleh konsumen. Meskipun duit yang dipakai untuk nutupi pembayaran rumah itu dilakukan melalui cara utang, tapi ini tidak mempengaruhi perpindahan hak milik tadi. Terus pengaruhnya apa Pak? Anda berdosa di akad yang kedua. Dosanya di mana? Menyepakati akad riba, karena utang 450 nanti jadi 700. Dan yang kedua, membayar riba setiap bulan, nyicil 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu kan pokok plus bunga. Dan itu tiap bulan. Maka bulan ini dosa besar. Nanti bulan depan store lagi dosa besar lagi. Sebab orang yang dilaknat oleh Nabi SAW di samping yang menerima juga yang menyetorkan. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Sehingga baik yang ngasih maupun yang dikasih dua-duanya ada kena laknat. Terus solusinya gimana Pak? Perjuangkan agar Anda hanya bisa bayar pokoknya saja. Caranya gimana? Datangi bank. Terus sampaikan kepada mereka. Wahai bank, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan lagi minta bunga, itu haram, dosa besar. Kamu tahu ancamannya? Ini saya bacakan ayatnya. Masya Allah. Ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Loh kalau mereka terus sadar Pak, alhamdulillah. Ya. Peluang sadarnya wallahu a'lam berapa persen? Mungkin nggak kira-kira kayak gitu Pak? Ya? Bisa jadi. Sama kalau Bapak ditawari telepon melalui kartu kredit ya. Sudah, biarkan dia bicara. Nah, selesai bicara, boleh nggak saya minta waktu 5 menit? Saya mau bicara sama Anda. Siap. Jangan dimatikan ya. Dakwai Pak. Kamu tahu nggak ini riba? Dosa besar ini bla 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 bla. Wah, ada. Nanti dia telepon lagi, Pak, saya mau resign. Ada kerjaan nggak Pak? Masya Allah. Baik. Nah, kalau yang dimaksud rumah waris itu adalah rumah yang seperti ini. Dulu orang tua belinya melalui KPR. Insya Allah tidak masalah untuk dimiliki oleh anak. Karena orang tua menerima itu, memiliki itu dengan cara yang mubah. Memilikinya dengan cara mubah. Meskipun orang tua Anda apabila tahu kalau itu riba, dia berdosa. Tapi kalau tidak tahu, jika tidak tahu maka tidak berdosa. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Masya Allah. Selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan notaris kan juga termasuk dalam riba. Karena misalnya membantu dalam KPR di bank. Tapi tak semuanya juga riba. Nah, jadi kalau dilihat dalam hadis Jabir, saya bacakan hadis Jabir ya, hadisnya riwayat Muslim. Jabir bin Abdullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba,
pemberi makan riba, tukang catat transaksi riba, dan 2 saksinya. Kalau dalam transaksi ada bank, nasabah, developer, notaris, berempat kumpul satu meja. Berempat ini duduk di satu meja. Bank ribawi ini sebagai apa? Perannya sebagai apa? Hah? Sebagai pemakan riba. Dia yang menerima riba. Nasabah sebagai apa? Pemakan riba, yang ngasih riba. Sudah? Developer yang ikut duduk di situ menyaksikan, berarti dia sebagai saksi. Notarisnya sebagai pencatat transaksi dan sebagai saksi legal bahwa akad ini sah secara undang-undang. Sehingga dalam satu hadis tadi, notaris Pak pentok 2 kali Pak. Sebagai tukang catat transaksi dan dia sebagai saksi atas akad ribawi. Yang menikmatinya yang menerima riba. Karena mereka saling bekerja sama. Karena itu sejak adanya gerakan-gerakan anti riba dengan aneka warna, lalu buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba, ada yang punya? Hah? Punya? Belum? Buku saya Ada Apa Dengan Riba itu terbit tahun 2016. Dan awal terbit permintaannya banyak sekali. Lebih dari 15.000 eksemplar yang sudah disebarkan. Kalau yang dalam catatan saya cetaknya itu 15.000, kemudian tambah cetak-cetak berikutnya. Jadi mungkin ada sekitar 16.000 atau 17.000 eksemplar. Mengiringi gerakan-gerakan anti riba, itu sampai banyak sekali notaris yang hijrah. Terus mereka membuat grup namanya NTR, Notaris Tanpa Riba. Kan banyak sekali ya. Terus ada PTR, Pengusaha Tanpa Riba, ada MTR, Masyarakat Tanpa Riba, ada NTR tadi, Notaris Tanpa Riba, ada BTR, Banyumas Tanpa Riba. Itu lokal ya. WTR, Wanita Tanpa Riba. Kabeh itu. Masya Allah. Saking semaraknya ketika itu orang ingin tanpa riba. Dan pengaruh itu Masya Allah ya, banyak sekali orang yang hijrah dan mengenal batasan halal haram. Alhamdulillah, berawal dari situ banyak orang yang belajar ilmu agama. Dari situ banyak orang yang belajar ilmu agama. Baik, oleh karena itu kalau Anda di posisi seperti ini, berarti jadi notaris tidak dilarang, cuman harus bisa pilih klien. Sehingga kalau klien-klien bermasalah ya jangan dilayani. Wallahu a'lam. Cukup. Ya. Oh, boleh. Saya pernah berutang di bank syariah untuk beli rumah. Kemudian setelah sadar hal tersebut salah, saya berusaha untuk melunasinya. Alhamdulillah sudah lunas 1 tahun setelahnya. Namun hingga sekarang rasanya masih terbayang-bayang, rasa tidak nyaman. Karena rumah tersebut dibeli dengan cara riba. Bagaimana baiknya? Apakah saya harus jual atau membeli lagi dengan cara yang benar, atau harus sholat taubat? Bagaimana kalau Anda sedekahkan rumah itu? Berat ya? Buku ini. Nah. Baik, insya Allah rumah itu menjadi rumah yang halal, boleh Anda tempati dan silahkan dihuni. Selanjutnya tanggung jawab Anda adalah bertobat kepada Allah, mohon ampun karena pernah melakukan transaksi bermasalah, transaksi yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama gembong musyrikin yang mikir untuk menyudutkan Quran tadi. Walid bin Mughirah dari ayahnya Khalid bin Walid. Dari suku apa beliau? Bani Makhzum. Barakallahu fikum. Al-Walid bin Mughirah
Itu dari Bani Makhzum, sama seperti Abu Jahal. Baik. Ini buku judulnya Fikih Bermadhab, pengantar memahami cara beragama. Memahami cara beragama, bukan memahami agama. Kalau memahami agama ya buku fikih itu banyak sekali. Jadi bagaimana sih cara beragama yang ideal? Kita perlu mengenal dalil, kita perlu mengenal ulama, kita perlu mengenal bagaimana cara mengikuti ulama dengan benar. Bagaimana cara minta fatwa, bagaimana memahami adanya madhab, bagaimana menghadapi ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Itu kita bermadhab. Ya? Tertarik untuk memiliki? Dimiliki tapi dibaca ya. Pertanyaannya, siapa nama ketua takmir? Mana ketua takmir? Oh, namanya siapa? Badrut Tamam. Nama masjidnya apa ini? Masjid Sadar. Kok dikasih nama Sadar kenapa? Biar sadar. Gitu. Masya Allah. Baik, kita hadiahkan untuk ketua takmir ya. Alhamdulillah. Jazakallahu barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu. Baik. Masjid Sadr, ya, Sadr itu artinya dada ya. Tapi pakai bahasa Indonesia ini, Masjid Sadar. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat dan kami aturkan jazakumullah khairan pada DKM Masjid Sadar. Ini masih di Denpasar. Ya, Denpasar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.